baru meter hukumnya jelas ya. Nah, maksud saya gini, oke, narasinya bahwa di saat di tempatnya Bang Densu, ternyata cuma satu rekening yang tercantum, adalah rekening Agus. Berarti ya gambarannya saya bisa tangkap, berarti kewenangan yayasan tidak ada dong di situ. Karena kan cuma satu ceritanya nih. Cuma satu. Harusnya yayasan masih bisa bertahan. Walaupun rekening cuma satu, tetapi ini tetap dalam pengelolaan yayasan bahwa itu adalah rekening penampungan. Tetapi kemudian ternyata yayasan mau melepaskan diri dari hal itu. Tujuannya menghindari sanksi administratif. Karena begini, kalau itu uang masuk ke rekening Agus dan yayasan sebagai penyelenggara, kemungkinan memang yayasan akan kena sanksi secara administratif, teguran tertulis. Kalau itu mau dihindari, kemudian berbicara seperti itu, ya betul, yayasan kemudian terhindar dari sanksi administratif. Tetapi sanksi pidana mengena semua sisi, mulai kena novinya, kena donaturnya, kena kita yang ngomongin Agus selama ini, termasuk host yang tiap malam pasang, kena semua kita bang. Sudah dikirim sebelah. Nah gitu. Nah, jadi makanya saya langsung gas tadi subuh itu. Wah ini ngaco kau kalau ngomong gini bang. Walaupun kau ini pengacara tapi jangan kayak gitu lah. Kita yang tiap hari ini berdebat bantah masalah ini bang siapa. Ternyata kesalahan itu akui. Wah kesalahan kita ini ngapain siapa kita bilang selama ini. Ya Allah. Jadi ya udahlah, makanya jadi malas jadi akhirnya sudahlah. Oke, langsung start ya udah kalau begitu tim mundur aja kalau gitu. Saat langsung ngomong itu si beliaunya langsung panik. Kok gini terserah. Inilah kau buat narasi. Mereka juga bisa mengatur langkah jangan sampai kasihan yang tim-tim yang lain ini pasang diri menjadi BPR. Sedangkan kau menyerah tanpa syarat. Ngapain kau suruh orang bertempur? Ya kan kita capek bertempur menyerah di belakang pasang bendera putih. Apa gunanya kita bertempur? Gitu sih bang. Oke, tidak elok walaupun nanti narasinya ditambah lagi ya. Mudah-mudahan masih bisa setelah 1 jam lagi dan karena ring satu ini menyerahkan kepala Novi kepada kubu sebelah. Nih kepala Novi akan lu apa rebus semua apa. Itu kasihannya di situ. Cuma entahlah itu masih dipertimbangkan mungkin apakah langkah itu yang mereka betul-betul mau ambil dari Selasa, tetap memaksakan pasal 8 ayat 1 itu untuk menjadi patokan atau bagaimana. Kalau itu dipaksakan Agus betul salah secara administratif Agus salah. Tapi itu bukan pidana pelanggaran kejahatan. Itu bukan kejahatan, itu hanya pelanggaran biasa. Ya, ketika Agus terkena pelanggaran biasa, Agus jadi PUB pribadi, artinya ngapain yayasan ambil uang dari Agus? Ngapain kita harus selama ini ngomongin tentang Agus? Ngapain netizen bikin polling mau tarik kembali uang dari Agus? Tidak bisa. Semua yang kita lakukan itu menjadi pelanggaran hukum. Karena Agus mau menuntut, ya, Agus berberhati, tidak menuntut kita semua. Terus itu bantu denovi.com. Nah, itu juga, kan saya sudah dari awal bilang itu hari ini mungkin dibilang wah, tapi suatu saat hal itu yang akan menjepit Novi dari kedua sisi. Saya sudah bilang dari awal soal itu. Jangan, cuma kan kita cuma bisa memberitahu. Kalau mau dengar oke, enggak ya silahkan. Sekarang ketika kejadiannya sudah berjalan seperti ini, kemudian ada keluar tarik diri, kemudian mengambil keuntungan dari bantu itu, kan kita sudah lihat hari ini siapa yang mundur, terus mengambil posisi di situ. Nah, kita sudah tahu, kan? Apa dengan ini semua? Iya. Jadi ini makanya saya tanya ini drama versus drama. Ini sama dengan sinetron. Selamat menikmati kalau begitu. Aduh, izin Bang Melo tapi perlu di disclaimer kalau memang itu benar gitu ya. Kalau memang benar
bahwa itu benar Bang, ini saya garis bawah ya, ini belum tentu benar, ini baru adalah penawaran yang mereka mau lakukan di hari Selasa itu. Ya kan? Ini adalah langkah hukum yang mereka mau ambil di hari Selasa. Makanya kami bilang semoga itu tidak diambil. Ketika itu diambil, habis semua. Berharap bagi salah satunya tidak ada dilaporkan sama Agus. Tinggal pilih Farhat siapa yang dalam daftar pertama aku ini. Tapi begini, sedikit tambahan ya dari sisi hukumnya ya, apapun itu ya. Saya pikir Bang Faktual itu ada rekaman dalam setiap setiap diskusi ini. Di awal-awal Novi itu dan bahkan pernah saya satu rule komal ini sebelum terbentuknya GBH-nya jelas menyatakan bahwa di situ ada keterlibatan yayasan. Hanya memang menggunakan ini Agus karena permintaannya Agus, jadi tidak segampang itu kita mengorbankan juga gitu ya. Dan karena kita menggunakan unsur yang mana terhadap kalau kembali lagi benar gitu ya. Jadi tentu ada kesempatan berpikir ataupun berpendapat dalam hal ini kepada kita semua. Kalau ternyata diakui bahwa tidak ada hubungan hukum yayasan dalam hal ini. Tetapi di awal jelas disampaikan oleh Novi bahwa di situ ada hubungan hukumnya yaitu yayasan yang punya inisiasi, yayasan yang datang kepada Densu dan kemudian membuka donasi ini yang memang rekening itu disepakati penampungannya di rekeningnya Agus. Jadi itu mungkin paling menjadi satu dasar hukum bagi donatur atau kita semuanya kalau memang ternyata di belakangnya ada pengakuan dari pihaknya bahwa yayasan melepaskan diri dalam hal itu. Walaupun sebenarnya kelihatan menghambat ya ini cara berpikir seperti tidak berpendapat seperti ini dari pihaknya ya, tapi ya kita lihat kebenarannya itu. Gitu Bang Hero dan Bang Faktual. Karena saya juga tidak mau disalah-salahin ini. Dari awal kita berjuang. Dari awal kita berjuang. Di dalam masih mau bertanya, contoh nih. Kita memberikan perumpamaan aja dulu. Di hari Selasa pertemuan terjadi perdamaian. Ya. Lalu perdamaian semua syarat dan ketentuan disepakati kedua belah pihak, anggaplah gitu. Contoh nih, uang itu diserahkan. Kan tadi udah dinarasikan sama Dinda Elo ya. Jika uang sambil diselesaikan bla 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 bla. Tapi kalau uang itu tidak diserahkan, tetap di yayasan. Kira-kira apa narasinya Dinda Elo? Analisa. Begini Bang, hari Selasa itu ada undangan menurut informasi ya. Ada undangan untuk duduk bersama kan untuk perdamaian. Tetapi kalau saya melihat struktur suratnya itu tidak akan damai. Ya, karena ada dalam struktur surat itu yang membuat Agus tidak akan damai. Dan dari pihak sebelah merasa poin itu akan mengancam Agus. Kemudian Agus akan merasa terancam dan akan dengan sangat terpaksa menandatangani penyetujuan. Kalau saya jadi Agus, ya, saya jangan Farhat Abbas. Saya yang baca, saya lihat ini kekuatan saya untuk memutarbalikkan situasi. Saya kalau jadi Farhat ini senjata saya, Bos. Ketika kau sudah menyerahkan ini pasal ke saya, maka itu uang Agus. Tidak bisa kalau ganggu-gugat. Selama ini kau sudah ganggu-gugat, pidanamu itu memenuhi unsur. Yang saya laporkan itu otomatis semua memenuhi unsur. Semua yang ricuhi saya selama ini itu menjadi bisa saya laporkan kiri kanan bebas. Jadi bukan damai atau tidak damai. Begitu surat itu disodor, selesai bareng-bareng. Mau damai atau tidak akan damai. Itu jadi senjata buat Farhat. Bom nuklir itu diserahkan kepada Farhat. Tinggal dia pilih yang mana dia mau nuklir. Ini saya yang baca, datang kalau yang siapa tahu Farhat tidak sepintar saya. Tidak mungkin. Selama ini dia sudah bernarasi begitu, karena dia sudah mengurung. Farhat sudah mengurung, sehingga narasi ring satu terbatas pada itu. Narasinya terbatas karena mereka berusaha keluar dari narasi
sanksi administratif terhadap yayasan. Mereka lupa. Mereka berusaha lari dari sanksi administratif. Mereka menyerahkan diri terhadap sanksi pidana. Pintar Farhad, dia kasih kau jalan keluar, tapi jalan keluarnya jurang. Yang bodoh ketika dia mau terpengaruh. Dengan itu dia tidak mau fight. Ini pengepungan. Kalau saya cara-cara begini saya juga sama pakai. Saya ketemu orang, saya kasih dia jalan keluar. Kau harus jalan lewat sini. Kau mau mati sekarang atau mati nanti. Sering saya pakai itu dalam narasi hukum. Nah, makanya begitu saya lihat ini barang, saya tahu ini jurusku, Ji. Makanya begitu tadi malam sudah berbicara gamblang, akhirnya saya ngerti dia bicara satu. Kita tahu semua behind the skin-nya, oh ternyata ini strukturnya. Makanya saya langsung gaskan sampai dia bisa bicara. Oke, Dinda Elok, ditahan dulu Dinda narasinya. Silakan Pak Mr. Exet, kayaknya ada yang mau disampaikan, silakan saudara. Coba kita sesuai tema lah ya, artinya kita ini dari kemarin menyatakan, merencanakan bahwa hari ini adalah temanya bagaimana mengawal Ibu Salsabilah yang lagi berduka cita. Nah, kalau Ibu Salsabilah mendengarkan seperti ini, ya tentu ini ya bisa dikatakan blunder gitu kan. Artinya saya cuma mencoba untuk menengahi, karena persoalan kasus ini memang saya jarang ya ikuti. Tapi kalau tiba-tiba arahnya seolah-olah berbeda-beda pada detik-detik ini, saya sesalkan juga kenapa nggak dari kemarin-kemarin bisa membaca seperti ini gitu kan. Nah, kembali lagi, kalau saya sih membaca ini di kacamata bukan orang hukum tapi orang awam, tapi paling tidak lebih ke sosialnya. Dana ini sudah jelas dari awal dikatakan bahwa ini adalah dana sosial yang mana diinfokan oleh Novi dalam hal pihak yayasan. Memang bukan yayasan, tapi pihak dari atas nama yayasan. Lalu kemudian diberikanlah rekening Agus, kemudian masuk ke sana. Nah, kemudian disalahgunakan dalam hal ini. Karena disalahgunakannya, ini Novi dalam artian mau supaya arahnya benar, supaya nggak menciderai ya kepercayaan daripada para donatur, sehingga ya diamankanlah untuk supaya itu tadi tujuannya, kepercayaan tetap ada sama donatur. Kenapa saya katakan begini? Terus terang ya, saya ada beberapa teman dari donatur, begitu melihat YouTube, dia nggak terlalu main di TikTok ya. Ini dari Malaysia nih, teman sekolah saya dulu melihat, dia bilang, oh ini juga ya, Farhad juga ya. Waduh, saya terus terang saya juga itu salah satu donatur dan banyak teman-teman di sini. Saya bilang, kamu berapa nyumbangnya ke donasinya ke Agus? Dia bilang 3 juta. Masih banyak teman-teman kita juga masuk semua. Tapi kita itu sakit hati karena nggak sesuai dengan apa yang kita peruntukkan, tapi disalahgunakan. Nah, itu clue-nya gitu loh. Jadi coba fokuslah di situ ya. Bukan berarti masalah hukum harus ditumbangkan, persoalan sosialnya. Ini persoalan sosial yang perlu diangkat sebenarnya nih ya. Jangan sampai hanya gara-gara kesalahan-kesalahan yang tidak ini sehingga hukum itu lebih mengalahkan ya nilai-nilai sosial. Saya kira begitu Bang Os. Coba kita diskusi secara ini dulu lah. Artinya jangan terlalu ngambang dulu, tetap fokus ya, jangan istilahnya tiba-tiba dadakan. Ini ibaratnya kalau naik kendaraan ini enggak injak kopling lagi nih, langsung dadakan gitu sampai seperti ini kan. Nah, seperti itu kalau menurut saya. Lanjut. Siap saudaraku. Jadi gini, ya saya harapkan diskusi malam, maksudnya diskusi malam ini memang
saya sampaikan bahwa kita bersama-sama menampung kekuatan untuk memberi dukungan kepada Mbak Sabila. Jadi saya sangat tidak menginginkan untuk malam ini ada perdebatan. Tetapi jika memang itu masih dalam bentuk edukasi, berkaitan dengan rentetan kasus, ya saya rasa biasa aja, normatif aja. Intinya kita jangan sampai saling menjangka satu dengan yang lain. Contoh tadi Hello ya, Hello, saya memang yang bertanya saudaraku. Hello tadi menyampaikan mengenai perkiraan mengenai uang ini damai dan segala macam, itu masih bolehlah kita obrol-obrol. Pada intinya adalah semua yang di Komal dan juga rata-rata typingan yang di bawah ya, 99% sangat memberi dukungan kepada Mbak Sabila. Masih ada 1% yang tidak memberi dukungan. Ya biasalah, hidup ini tidak indah kalau semuanya ada aja kerikil-kerikilnya satu atau dua, tapi biasalah. Mungkin hari ini kita tidak sepahaman dengan 1% itu, tapi dia tetap saudara kita. Mungkin hari ini kita berbeda pandangan, tetapi besok kita akan bersatu pandangan. Jadi begitulah namanya barometer pandangan hidup. Jadi boleh membenci seseorang, tapi jangan keterlaluan. Menyayangi juga orang jangan keterlaluan, karena semua akan berubah sesuai dengan keadaannya. Semua akan berubah sesuai dengan keadaannya. Jadi seperti itu teman-teman semua. Saya mencoba menyampaikan saudara saya ya, Bang Gol yang saya hormati dan yang saya banggakan, Al Mukarrom. Silakan Bang Gol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al Mukarrom, alhamdulillah. Jadi cuma saya nggak bisa kuat ini duduk di atas host karena orang hebat semua di sini. Saya hormatin semua, Bang Sulaiman, Bang Bos, Karini, Bang Erkilau, Kang Halo juga. Ini Bang Halo juga semalam juga saya melihat semua ya tragedi keceplosan semalam itu saya lihat. Mantap Bang Halo, tapi nanti aja kita pembahasannya. Intinya gini, kenapa Teknopi ini peduli dan seperti tidak peduli kepada donatur. Yang terkait dengan usaha Sabila yang saat ini kita diskusikan, beliau juga menyimak di bawah kenapa dia tidak mau memberikan narasi ataupun penyampaian ataupun memberikan informasi-informasi terkait dia membela para donatur. Bahkan dia buka live sendiri, bahkan dia live di rekannya, bahkan banyak sekali rekan-rekan netizen dari faktual menjemput Teknopi dan dia tidak mau bergabung di sini. Kenapa sangat alergi dia di sini? Seharusnya kalau dia punya keberanian, kalau dia punya kebenaran, klarifikasi aja. Karena di sini ada Salsabila di sini. Salsabila sudah naik di sini. Sampaikan rasa dukanya, simpatinya. Kenapa harus menghindar dan menjauh? Kami di sini independen. Kami tidak memihak kemana-mana. Kami memihak tentang keadilan itu sendiri. Kami berpihak kepada penegakan hukum yang benar, ya, etika dan adab yang benar. Siapapun itu, ketika dia bersalah, mau siapapun itu, kami hujat. Bukan kami hujat, tetapi akan kami luruskan, kami informasikan kepada semua para netizen. Jadi biar ada keterbukaan di sini. Makanya apa yang Bang Helo sampaikan itu adalah sesuatu yang terlalu banyak yang ditutup-tutupin. Sehingga mereka satu persatu keceplosan. Baik dari Bang Brian waktu pertama menyatakan ini adalah uang Agus. Semalam belum lagi terjadi seperti itu. Tidak ada keterkaitan tentang yayasan. Yang ketiga ingin damai. Yang capek itu justru adalah pengacara-pengacara yang berjuang menjelaskan dan menerangkan dan membela Teknopi ini sendiri. Akan tetapi apa? Yang terjadi justru yang dibela justru melenceng kemana pemikirannya. Tidak ada keterbukaan sama sekali. Akhirnya kita merasa diprank juga di sini, lempar sana, lempar sini, lempar sana, lempar sini. Kita yang tidak tahu tentang hukum seolah-olah kita
kita diberi pemahaman yang tertutup seperti itu, akhirnya kita percaya. Tetapi ketika para pejuang yang sebenarnya menceritakan seperti Bang Helo, Kak Sil, Bang Jo semua yang tahu tentang permasalahan ini, alon-alon mundur. Akhirnya kita bisa menilai sebagai netizen bahwa kebenaran itu adanya di mana gitu. Jadi mohonlah untuk tim Ring 1 jelaskan semua ini. Teknopi jelaskan semua ini. Keterpihakan terhadap donatur harus disampaikan. Kalau benar dinyatakan benar, kalau salah ngaku salah. Udah gitu aja, Host. Terima kasih, Host. Ya, kebenaran itu, kalau berbicara kebenaran yang bisa saya sikapi adalah donatur. Tidak ada alasan ya, tidak ada alasan donatur salah, dan tidak ada argumentasi menyalahkan donatur, karena mereka adalah orang-orang hebat. Mereka ini adalah orang-orang yang mempunyai rasa cinta dan kasih sayang. Ya, tidak kenal dengan Agus, tapi mereka mau memberi. Ya, kalau berkaitan Novi dan Agus ya nonsen, saya nggak ada urusan di situ ya. Jadi seperti itu. Izin Bang Faktual, saya sebentar kalau diperbolehkan. Oke, di mute dulu saudaraku ya Bang Ardilo, sekedar informasi juga buat teman-teman ya. Bahwa saya baru dapat WhatsApp ya dari Bang Ardilo, sudah masuk ya yang tadi disampaikan Bang Ardilo untuk Mbak Sabila. Insya Allah selesai live ini atau besok pagi saya coba minta nomor rekening dari Mbak Sabila, karena ada juga titipannya Kak Sil sebanyak 5 juta, ada juga titipannya Bang Ardilau. Nanti saya akan langsung memberikan kepada Mbak Sabila, nanti hasil dari transferan tersebut saya kirimkan buktinya ke Kak Sil dan juga Bang Ardilau. Silakan dilanjutkan Bang Ardilau. Baik, sedikit aja Bang Faktual sebetulnya yang mau saya sampaikan. Karena kan di bawah tadi banyak yang awalnya saya tahu siapa yang typing, karena memang kalau typingan netizen ya jarang saya perhatikan sih ya, bahkan saya jarang baca. Tapi ada typingan yang mengatakan awas hati-hati, Ardelo itu masih jadi kuasa hukumnya Agus. Jadi begini Bang Faktual, di 2000 netizen yang melihat statement saya juga di 547.000 trending terpanas, saya menyatakan tadi kan saya mendukung Teh Salsabila karena sesuai dengan hati nurani saya, itu yang pertama. Terus lantas kalau misalkan, tapi saya juga kembali lagi ke beliau ya tentunya sebagai prinsipal, apakah mau memakai jasa hukum saya ketika beliau juga tentunya membutuhkan pembelaan hukum. Jadi gini Bang Faktual, ketika saya juga paham sebagai seorang advokat di mana saya membela kedua belah pihak yang memang berseteru di situ nggak mungkin. Ya. Jadi di pasal 282 rancangan undang-undang kitab undang-undang hukum pidana mengatakan ya, itu mengatur tentang itu ya kan. Jadi ketika saya membuat kesepakatan dengan pihak lawan atau klien padahal mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan kepentingan kliennya, itu secara situasional saudara-saudaraku yang cerdas, para netizen yang bertyping, itu harus saya sampaikan ketika saya nanti dipilih menjadi kuasa hukumnya Kak Salsabila. Maka secara otomatis saya mengundurkan diri secara langsung dan secara notulensi kepada saudara Agus. Harus dipahami dulu itu. Karena itu mengikat kepada kode etik. Nah, kalau misalkan saya nggak mundur dari kuasa hukum, ini kan saya udah 27 hari Bang Faktual saya dikeluarkan dari grupnya pembelaan buat Mas Agus ya. Dan sampai saat ini saya tidak pernah berperan satu kali pun untuk membela Agus di dalam mendampingi Agus segala macam. Istilahnya saya tidak aktif. Ya, tetapi kalau memang saya masih diakui jadi kuasa hukumnya Agus dan saya mudah-mudahan yang typing masih di bawah ya. Ketika saya dipilih menjadi lawyernya Salsabila untuk membantu beliau sebagai donatur yang saat ini
dilakukan upaya hukum untuk pihak lain, maka saya akan mengundurkan diri secara resmi menjadi kuasa hukum Agus dan saya membela asal. Itu udah situasional sesuai undang-undang yang saya jabarkan tadi. Terima kasih Bang Faktual, cuman itu aja. Mohon maaf waktunya. Siap, terima kasih Bang Adilo. Saya coba menyapa dulu, dari tadi tidak saya dengarkan suara-suaranya abang saya, Bang Sulaiman. Punten abangku. Mungkin ada hal-hal yang perlu dinarasikan, ditanggapi, boleh. Kita bernarasi ringan untuk malam ini, teman-teman. Kita ringan-ringan dulu. Besok malam baru gerget-gerget. Baik, terima kasih waktunya Mas Bos. Jadi pertama itu mungkin saya mau mengomentari yang disampaikan oleh Bang Ekser tadi ya. Apa yang disampaikan oleh Andika kita Bang Helo itu sebenarnya sangat terkait dengan tema kita malam hari ini, yaitu secara donatur. Jadi yang dinarasikan atau dijelaskan itu adalah ikatan hukum. Karena di awal hierarkinya itu sebenarnya itu saya pernah sampaikan kalau dari hulu ke hilir adalah donatur, yayasan, dan Agus, atau dari hilirnya Agus, yayasan, dan donatur. Nah, dalam hal ini saya juga baru tahu dari informasi Bang Helo tadi bahwa kalau mau berdamai, terus ada pernyataan bahwa dalam hal ini yayasan tidak memiliki ikatan hukum. Kalau mau berdamai dan berdamai saja, tidak ada pernyataan itu atau tidak mencabut ikatan hukum yayasan dalam hal ini, saya pikir sih tidak ada hal atau tidak ada suatu akibat hukum yang lain. Saya jadi teringat tadi disampaikan oleh Kasil sebelum beliau meninggalkan rumah kita ini bahwa kalau terjadi perdamaian, saya akan mundur. Saya juga kaget kenapa. Tapi saya tidak sempat bertanya gitu ya. Oh ternyata saya jadi paham sekarang ini. Ternyata ada pernyataan pengingkaran ya terhadap satu hukum yayasan yang mungkin disampaikan oleh PH-nya Novi, yang tentu dalam hal ini juga adalah Novi itu sendiri, namanya itu kuasa ya, namanya kuasa. Jadi memang menjadi sedikit ribet ya tadi disampaikan oleh Bang Helo, kalau memang ternyata yayasan itu melakukan pengingkaran terhadap hubungan hukumnya atau kedekatan hukumnya terhadap antara donatur dengan penerima bantuan atau penerima donasi ini dalam hal ini Agus. Tetapi apapun itu ya kita lihat memang nanti di hari Selasanya seperti apa jenis perdamaiannya, seperti apa narasi perdamaiannya, dan saya pikir ya tentu kalau kita kembali lagi ke tema apapun itu bahwa kita tetap harus mensupport Sabila, mensupport donatur dalam hal ini. Dan ya benar banget tadi yang disampaikan oleh Kak Helo ya, karena Kak Helo ini iring satunya Kasil ya, Bang Helo yang iring satunya Kasil, bahwa memang akan sangat melemahkan posisi satu donatur, kemudian kedua para pemerhati hukum dan juga pemerhati kasus ini, netizen yang mungkin sudah memberikan lontaran-lontaran karena berpendapat meyakini bahwa yayasan dalam hal ini sangat atau memiliki hubungan hukum, ikatan hukum dalam proses donasi ini. Walaupun mungkin diingkari oleh PH-nya Novi yang sekarang, tetapi di digital itu kan pasti ada gitu ya. Jadi ya benar kembali dikatakan oleh Bang Helo bahwa bola bisa memang kembali kepada Novi itu sendiri. Tetapi kita coba lihatlah ya, saya ini memang Novi tidak bisa live di sini. Mungkin ya saya juga coba akan DM beliau ya, apa memang seperti itu situasi yang terjadi sekarang, bahwa akan ada suatu pernyataan apapun itu yang menyatakan bahwa yayasan itu tidak memiliki ikatan hukum. Karena kalau itu yang terjadi ya sangat disayangkan. Itu yang satu ya. Yang kedua ya, tadi ada pernyataan bahwa untuk menghindari peraturan ya agak terlalu dangkal sih menurut saya kalau dipakai sebagai alasan ya. Karena kenapa? Kalau pertama ya, kalau kita baca undang-undang yayasan, dasar hukumnya ada kok. Kenapa di situ di salah satu pasal dikatakan bahwa sebuah yayasan berhak atau boleh melakukan berbagai macam kegiatan tindakan yang sehubungan dengan tujuannya. Dalam artian apa? Kalau tujuannya itu adalah yayasan kemanusiaan, boleh melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat kemanusiaan.
salah satu kegiatan kemanusiaan menolong orang dan mengumpulkan donasi. Tentu ada peraturan tambahan lain lagi yang dalam hal ini adalah dinas sosial. Tetapi ya kita ketahui bersama bahwa peraturan itu sifatnya hanya administratif, bukan bersifat pidana, beda dengan undang-undang. Sehingga artinya apa ya? Kenapa terlalu berlebihan sampai ketakutan terhadap hal ini? Kalau kita juga mendapatkan surat teguran, dinas sosial kan pasti punya nalar juga. Anggaplah kesalahan administrasi atau kelalaian administrasi, saya pikir tidak akan memberikan suatu dampak yang terlalu besar. Nah, kalau menurut saya kalau ini benar terjadi, benar fakta ya, benar bukti atau benar data yang sampai tadi Bang Elo itu atau terjadi, saya pikir atau menurut saya ini bukan disebabkan oleh karena adanya kekhawatiran sanksi dari dinas sosial atau peraturan yang terlanggar oleh yayasan terhadap aturan Kementerian Sosial atau dinas sosial. Pasti ada penyebab-penyebab atau kepentingan lain dalam hal ini sehingga pernyataan itu sampai kalau pada akhirnya keluar dan begitu banyak pernyataan yang juga dikeluarkan oleh Novi selama ini yang menjadi pengingkaran yang dilakukan oleh Novi ya. Kita lihat nanti ke depannya seperti apa, apakah benar dan seperti apa langkah-langkah yang secara khusus mungkin akan terwakilkan oleh PH-nya donatur ya. Dalam hal ini mungkin kita akan bergabung ke donatur dan serangan baliknya ya tentu satu siapa yang lapor dia ya pasti ada yang kedua ya mau tidak mau yayasan dalam hal ini harus dipaksa untuk diikutsertakan supaya tidak kehilangan hubungan hukum daripada donatur terhadap penerima donasi ini yang dalam hal ini adalah yayasan itu sendiri. Jadi mungkin seperti itu pendapat saya, Bang Ros. Ya cukup kaget juga kalau dapat informasi tadi yang Bang Ero sampaikan. Tapi kita lihat perkembangannya dan kita coba lihat nanti klarifikasi dari Novi itu sendiri. Karena kalau menurut saya Novi agak beda dengan Agus ya. Novi itu punya nalar yang bagus, bahkan beliau juga lagi menempuh pendidikan hukum ya semester 5, harusnya tidak terjadi seperti ini gitu. Harusnya saya pikir tidak terjadi seperti ini karena dia juga belajar hukum. Apakah sedemikian gampangnya? Sedemikian gampangnya itu diwakilkan pemikirannya ya oleh PH-nya atau ada hal-hal lain yang seperti tadi katanya Bang Bos ya, kebenaran akan mencari jalan sendiri. Akan kelihatan kok apakah ini bagian daripada dramanya si A atau dramanya si B dan kepentingan yang lainnya. Tapi poin yang paling utama dalam hal ini pertama malam hari ini ya kita tetap dukung donatur, dukung Mbak Ibu Sabila apapun situasinya, apapun kondisinya. Kalau kemarin teman-teman lawyer yang terhormat mendukung Tenopi, Bang Denis, Bang Hermanto, Kasil, ya kalau memang terpaksa kita berkumpul di donatur saja, di sisinya donatur ya kita sama-sama mengeluarkan kemampuan kita, support kita baik itu pemikiran, waktu maupun mungkin tenaga, bahkan kita anak untuk mensupport Ibu Sabila ini sama seperti yang dilakukan tadi oleh Kasil ya. Kenapa tidak? Karena kalau sampai kita tidak konsentrasi di sini ya memang yang paling korban itu adalah donatur karena mereka sudah melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu dalam hal ini. Seperti apa perbuatan hukumnya? Melakukan itu speak up lah, berbicara gitu ya dalam formal mungkin di bahwa kekecewaan dan lain sebagainya. Dan ini memang ada sanksi hukumnya kalau memang ternyata yayasan ini menarik diri dalam hal ini. Nah itu yang dimanfaatkan mungkin oleh kubunya Eva. Jadi kita lihat perkembangannya dan kita doakan semoga apa yang tadi dikhawatirkan oleh Bang Heo juga tidak terjadi. Damai ya monggo damai silakan, tapi jangan sampai menarik diri lah yayasan itu. Jadi terima kasih. Oke, abangku, minum dulu abangku. Ngopi. Oke, saya menyapa dulu Bang BJ, Bang SS. Bang BSS. Ya. Jadi menarik ya Bang Faktual. Jadi sebenarnya kemarin itu pernah di salah satu komar juga saya dengar Tenopi menyebut dinas sosial gitu. Nah ternyata informasi yang disampaikan oleh Bang Helo tadi
wah ini menambah informasi yang saya dapatkan begitu. Nah, jadi kalau permasalahannya adalah tentang PUB, ya, saya bagi sedikit ya. PUB itu adalah pengumpulan uang atau barang, ya. Nah, itu diatur dalam aturan pelaksananya itu di Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2021. Nah, ternyata masalahnya ini, gitu Bang Faktual, sehingga bahasa teknologi tadi mengikuti aturan itu, ya benar. Memang Permensos Nomor 821 itu harus dijalankan oleh teknologi yang dalam ini adalah yayasan. Karena di situ dikatakan di Permensos itu masyarakat dapat melakukan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang itu melalui organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud itu ada dua. Ya, yang satunya itu adalah LSM atau yayasan. Nah, dalam hal ini ternyata yayasan. Tetapi di aturan selanjutnya itu harus ada izin untuk melakukan itu. Nah, ternyata izin ini yang ditakuti oleh teknologi, sehingga bagi organisasi yang tidak memiliki izin untuk melaksanakan PUB itu akan diberikan sanksi, ada administrasi, teguran tertulis, bahkan pidananya. Begitu. Nah, tapi jika nanti ternyata teknologi berdamai dengan Agus, pertanyaannya, apakah kesalahan yang sudah dilakukan yayasan itu hilang? Jawabannya tidak. Mau teknologi, yayasan berdamai dengan Agus mau tidak, aturan yang dilanggar tentang izin itu tadi itu sudah terjadi, dan itu harus diterima sanksinya. Nah, kemudian adakah dampaknya bagi donatur? Tidak ada. Justru di sini donatur yang bisa melaporkan yayasan dan Agus. Karena apa? Ketika yayasan melanggar aturan, maka Agus juga melanggar aturan. Tadi saya sudah tegaskan, masyarakat melakukan PUB itu melalui organisasi kemasyarakatan. Kalau organisasi kemasyarakatan tidak patuh terhadap aturan, tidak mendapat izin, maka Agus juga si penerima itu tidak sah. Dengan cara yang tidak sah, uang itu dia dapatkan. Sehingga apa? Di sini donatur yang bisa melaporkan yayasan dan Agus. Itu loh. Ujung-ujungnya menurut saya ini evaluasi harus dilakukan dinas sosial atau instansi terkait untuk mengevaluasi ini. Jika benar ternyata proses pengumpulan uang dan barang ini tidak ada izinnya, tidak sesuai dengan Permensos Nomor 8 Tahun 2021, maka uang itu harus diamankan oleh negara. Gitu loh. Karena tidak mungkin satu peristiwa dibiarkan peristiwa itu sudah tidak sesuai dengan aturan. Gitu loh. Jadi bukan justru donatur yang dilaporkan FA itu keliru. Gitu loh. Justru donatur itu tidak ada dilarang di dalam Permensos itu. Permensos Nomor 8 Tahun 2021 tidak ada dilarang donatur atau orang yang memberikan sumbangan secara sukarela dilarang meminta kembali uangnya yang sudah disumbangkan. Itu nggak ada. Gitu loh. Di dalam hukum, jika perbuatan itu tidak dilarang, boleh dilakukan. Gitu loh. Nah, jadi donatur boleh sah saja minta. Acuannya apa? Permensos Nomor 8 Tahun 2021. Dasarnya meminta apa? Proses yang dilakukan itu tanpa izin, tidak sesuai dengan ketentuan Permensos Nomor 8 Tahun 2021. Gitu loh. Jadi jangan sampai di sini ada yang merasa ketika itu berdamai diselesaikan dengan Agus, sanksinya tidak dijalankan. Oh tidak. Sejak pertama kali yayasan menggalang donasi itu, dia sudah melakukan pelanggaran terhadap tata cara dan syarat untuk melaksanakan pengumpulan uang dan barang itu. Sehingga apa, hari ini pun mau berdamai 1000 kali berdamai dengan Agus, baik Agus dan yayasan itu sudah melanggar aturan, sudah melanggar hukum. Sekarang tinggal bagaimana para donatur ini bersikap, ayo kita jalankan aturan. Berdasarkan Permensos itu, kita berhak melaporkan kepada dinas sosial dan instansi terkait agar melakukan evaluasi. Agar apa? Uang yang kita sumbangkan itu tidak digunakan oleh pihak yang tidak patuh terhadap aturan. Mungkin begitu dulu, host. Oke, siap. Terima kasih. Ninda Hilo, mungkin ada yang perlu ditambahkan narasinya yang tadi sempat terputus. Silakan dilanjutkan. Ya, mungkin saya luruskan dulu ya tentang perdamaian. Kalau dia berdamai, tidak ada masalah.
kalau misalnya hari Selasa ketemu dan ternyata begitu disodorkan itu surat dan Agus, kemudian Agus sepakat untuk damai, tidak ada masalah, justru baik untuk semua. Cuma masalahnya ketika saya baca itu surat, saya yakin 1000% Agus tidak akan mundur sedikit pun. Yang bikin itu surat merasa Agus akan ketakutan dengan bunyi surat itu. Tapi saya begitu baca, berkeringat sedikit pun tidak akan berkeringat itu orang baca itu surat. Farhat tidak akan berkeringat baca ancaman itu surat. Justru apa yang dituangkan di surat itu adalah senjata Farhat untuk melakukan serangan balik yang lebih keras. Jadi yang satu ini bilang seolah-olah, oh ini kita istilahnya kalau kita ini kandang paksa lah. Mereka rencananya mau kandang paksa. Tetapi yang di sebelah rencana kandang paksa ini menjadi cikidobol. Dia bisa rubah jadi itu. Struktur hukumnya itu seperti itu. Siapa takut dengan ancaman 3 bulan? Coba saya tanya, siapa yang takut ketika diancam 3 bulan di sini? Ada yang takut? Atau denda 10.000? Siapa yang takut? Saya takut lah kalau saya. Mereka sama juga. Ya, orang tidak mungkin mengharapkan dengan ancaman 3 bulan penjara. Kecuali ada uang 1 miliar, ya, baru didenda 3 bulan, denda 10.000, ya orang saya. Ya, tutup mata. 10.000 dapat 1,3. Biar siapa mau. Bahwa kemudian uang itu berpotensi disita, nanti bertarung di pengadilan, urusan belakang itu. Farhat pasti punya jurus-jurus tertentu untuk membentengi uang 1,3 itu ketika sudah dalam tangan. Yang berhak menyita itu betul di undang-undang ditulis akan disita, tetapi yang berhak menyita bukan Kemensos, bukan Novi, bukan siapapun. Yang berhak menyita itu pengadilan, perintah pengadilan. Ya, nanti pengadilan yang menentukan siapa yang berhak eksekusi. Tapi memberi perintah sita itu ya nanti. Tapi begitu pasal 8 ayat 1 sudah dituduhkan terhadap Agus, saya kasih kembali itu. Artinya itu uang Agus. Kalau kau masih bilang, Agus kau melakukan PUB secara pribadi, kau melanggar, tapi uangnya masih di kamu, artinya kamu yang melanggar hukum. Well, kau bilang saya pencuri, tapi barangnya di kau. Artinya, apa yang terapa artinya itu? Oh ini pencuri, tapi saya pegang barangnya dinerimu. Apa ceritanya itu? Nah, itu masalahnya di situ. Nah, jadi kalau saya tekankan sekali lagi, kalau terjadi perdamaian, alhamdulillah aman untuk semua. Tetapi saya yakin 1000% begitu surat disorong, yang di sebelah itu paling dia ketawa besar, tidak berkeringat sedikit pun, karena itu adalah itu tadi senjata dia yang Anda serahkan ke dia. Anda sering nyerah tanpa syarat itu. Sama dengan ini kepalanya Novi terserah ke merebus, ke membakar. Bukan cuma kepalanya Novi yang ikut, ya kita juga. Ya selama ini menghujat. Jadi bukan saya menakut-nakuti. Ini saya memberitahu struktur hukumnya, simpulnya seperti itu. Ini simpul utamanya yang dicabut. Ketika simpul utama tercabut, yang bercerai-berai itu barang. Makanya bukan tidak ada komunikasi ya. Tadi sore sudah ada komunikasi karena saya ini 1 hari dengan Kasil. Kemudian ada komunikasi yang intens, memberi pandangan-pandangan hukum. Tapi kan ini bersifatnya memberi pandangan karena kan ini banyak pihak. Mau diambil, alhamdulillah. Tidak diambil ya, kami juga atur langkah sendiri. Kemana kami harus berdiri? Kan begitu. Kalau ini diambil, makanya kita ambil antisipasi. Jangan kita di situ. Karena yang ini yang mau hancur kasihan, harus kita bela. Nah, itu tujuannya. Makanya Kak Sil bikin statement seperti itu. Kalau ini maju perdamaian,
maka kami ada di pihak donatur, karena yang mau hancur ini netizen, donatur, maka kami di situ membelanya. Yang di sana mau hancur ya terserah, orang dia menghancurkan dirinya sendiri. Kita sudah bela selama ini, siapa bilang kita tidak bela? Ya, 2 bulan lebih kita di sini bicara tiap malam, apa yang kita bikin selain membela dia? Kalau dia bilang kita tidak bela, bohong. Ya kan? Tinggal buka rekaman, kapan kita tidak bela kok. Kita baku bantai di sini, bicara panjang lebar, demi siapa? Memangnya untuk dirita? Tidak ada urusan kita. Ya, nah, tapi begitu kau mengambil langkah seperti itu, ya kan ada pihak lain yang terkorbankan. Ya kita harus bela yang akan terkorbankan. Kau mau tenggelam di situ dengan langkahmu, ya urusanmu. Kan kita sudah kasih tahu, kalau kau sana itu jurang. Dan kau tidak mau dengar, silakan kau ke sana. Tapi gerbongnya kami putus, supaya gerbong tidak ikut jatuh ke jurang. Nah itu. Tapi mudah-mudahan langkah itu tidak diambil di hari Selasa, ataupun kalau tetap langkah itu diambil, mudah-mudahan ya damai. Gitu Bang. Oke, siap. Terima kasih banyak nih Dailo. Mbak Resita masih menyimak? Masih Bang. Oke, siap, lanjut. 3 menit. Boleh meluruskan yang disampaikan Bang Hilo tadi, ada sedikit itu yang mau ini sesuai dengan Permensos tadi. Oke, silakan 1 menit, saudaraku ya. Jadi izin Bang Hilo terkait dengan evaluasi dan pengawasan, ada tidak izin yayasan itu untuk melakukan penggalangan dana itu bukan pengadilan. Itu jelas diberikan kewenangan kepada menteri, bupati, wali kota dan aparat pengawas internal pemerintahan. Saya sepakat soal itu Bang. Ya, itu saya sepakat untuk pengawasannya. Tapi untuk menarik dana, untuk eksekusi penarikan dana, itu di mana-mana itu harus lewat putusan pengadilan Bang. Jadi begini, artinya kenapa saya bilang itu di Permensos itu sudah diberikan kewenangan. Evaluasi itu adalah satu proses yang dilakukan untuk menentukan apakah proses itu sesuai dengan Permensos atau tidak. Jika tidak, maka evaluasi itu memberikan satu keputusan apa tindakan yang diambil. Begitu. Jadi kalau untuk Permensos abang bicara begini Bang, saya potong sedikit Bang, saya luruskan. Itu abang bicara Permensos. Kalau saya bicara tentang pasal 8 ayat dan ayat 3 itu di undang-undangnya Bang. Karena Permensos tidak bicara pidana, tidak bicara tentang penarikan sanksi penarikan uang itu. Yang bicara tentang penarikan itu dalam undang-undang. Undang-undang ini ketika bicara penarikan itu ranahnya pengadilan Bang. Karena kita tidak pernah bersidang berdasarkan peraturan menteri. Pasal bersidang berdasarkan undang-undang. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang nomor 9 tahun 1961 Bang. itu dinyatakan pengadilan yang berhak menyita, begitu Bang ya? Tidak bilang pengadilan yang berhak menyita, tetapi segala bentuk penyitaan yang untuk berlaku di dalam negara Republik Indonesia harus atas perintah pengadilan, Bang. Makanya ketika debt kolektor menyita sembarang di luar, itu bisa dipidanakan. Iya, jadi begini Bang, penyidik juga menyita itu harus izin pengadilan, tapi harus berproses di pengadilan baru disita. Itu harus kita pahami. Izin dari tidak Bang, begini Bang, bunyi pasal 3 itu begini, bukan menyita dalam ranah penyelidikan. Bunyi pasal ayat 3 pasal 8 itu adalah menyita dan mengalihkan fungsi uang itu. Nah, yang bisa menentukan ini uang disita dan dialih fungsikan hanya pengadilan. Tidak bisa tidak bisa Kemensos, bahkan presiden tidak bisa Bang. Itu harus perintah pengadilan. Ketika kita bicara pengalihan hak. Ya maksud saya begini, di situ ditegaskan tidak apakah itu harus melalui penetapan atau keputusan pengadilan begitu. Ya, tidak ada ditetapkan, tetapi undang-undang itu selalu bicara seperti itu, putusan pengadilan. Jadi begini Bang, kalau kita yang paham undang-undang tidak bisa kita mengeneralisir bahwa peristiwa yang itu sama, karena masing-masing peristiwa itu ada aturannya. Makanya saya mengacu kepada Permensos tadi. Permensos itu adalah aturan petunjuk pelaksananya. Setiap undang-undang tidak bisa ke pengadilan bawa Permensos Bang. Kalau kita ke pengadilan itu bawa undang-undang. Jangan undang begitu, tidak ada. Kita juga cuma pengadilan PHI ketenagakerjaan menggunakan peraturan menteri. Peraturan menteri itu kan jelas.
Gitu loh. PHI itu bang, pengadilan hubungan industrial itu bang, itu ada tahap-tahapnya sebelum abang ke pengadilan, ya. Misalnya peraturan, ya. Kalau ini yang pasal 3 itu, ya itu dia di luar tahapan itu bang, karena Undang-Undang tahun 1961 belum mengatur tentang itu. Permensos yang abang baca tidak mengacu pada itu juga. Coba abang baca dasar. Jangan keliru bang, konsiderannya itu bang. Konsideran Permensos ini itu, ya kalau bukan untuk itu, ini bukan peraturan pelaksana dong namanya. Gitu loh. Sudah jelas kok di sini. Dikatakan pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang nomor 9 tahun 61 tentang pengumpulan uang dan barang, Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Ini kan peraturan pelaksana dari undang-undang itu. Jadi aturan Pelaksana tentang, di sini kan sudah jelas penyelenggaraannya. iya kan, peraturan menteri itu bicara tentang pelaksanaan pengumpulan uang dan barangnya, tidak bicara tentang pelaksanaan efek pidananya bang. Loh, saya kan tadi di sini diatur. Pasal 8 Undang-Undang nomor 9 tahun 61 itu bicara tentang sanksi pidananya bang. Itu ranah pengadilan, bukan ranah kementerian. Udah dulu dialog putar-putar. Kita besok dilanjut tadi Dago. Ngobrol-ngobrolnya. Punten, mohon maaf Bang PSS ya dan juga Adinda saya di Dahilo. Nanti kita lanjut lanjut besok diskusinya. Bagus, ini memberi edukasi. Besok kita lanjut di pengampuran nih, mohon pengampuran. Mbak Resita, 3 menit ya Mbak Resita ya. Iya, terima kasih Bang Faktual. Aduh, saya mau ngomong malah disabotase. Gini loh, kan Tenovi sendiri sudah pernah saya dengar ya di sebuah komal juga yang desakan gimana Tenovi yang tanggapannya FA begini damai begitu kan gitu. Tanggapan dari Tenovi sendiri mengatakan bahwa ini belum final katanya, ini belum final, belum ada keputusan, masih belum bisa memastikan bahwa ini damai, katanya begitu. Karena yayasan Tenovi pun masih mengikuti alur dari PH-nya, masih mengikuti alur dari PH-nya. Nah, sedangkan Bang Helo ini kan dari Kaksil ya, menyatakannya begini, sedangkan Tenovi aja masih mengikuti alur dari PH-nya, gitu. Kemarin memberikan penjelasan kepada kita tentang uang ini posisinya begini, uang donasi kan begini. Nah, ini kontra dengan yang disampaikan Helo pada saat ini gitu. Kenapa kok kemarin ngomongnya A sekarang ngomongnya Z gitu kan, berbeda gitu. Kalau memang itu yang disampaikan oleh Bang Helo ini dari kemarin lah menyebutnya itu gitu kan. Kemarin kan beda penjabaran tentang uang donasi ini, sekarang beda lagi. Sedangkan Tenovi masih mengikuti alur dari PH-nya. Yang membedakan yang mana Mbak Resita? Kemarin menyebutkan bahwa uang itu adalah berdasarkan peraturan Permensos, PUB, yayasan ya, dari Kaksil kan, undang-undang dari peraturan dari yayasan bahwa uang itu bukan uang Agus tapi uang pengobatan mata Agus. Nah, sekarang Bang Helo menyebutkan itu dari Kaksil kan, menyebutkan ya Kaksil dengan Bang Helo ini kan masih satu ya. Jadi sekarang menyebutkan itu uang Agus begini begitu gitu. Setelah mendengarkan pernyataan dari FA sendiri ya kan, dan dari Tenovi sendiri mengikuti alur dari FH-nya. Nah, jadi berbeda. Sedangkan dari pihak Agus sendiri dia konsisten, nggak berubah, nggak berbeda dalam memberikan penjelasan kepada netizen ini, nggak berbeda, konsisten dari awal sampai sekarang. Kenapa dari pihaknya Tenovi ini, Bang Helo yang dikasih benar-benar apresiasi oleh Kaksil kan, sebagai orang yang didengarkan oleh Kaksil gitu kan, memberikan pernyataan yang berubah-ubah gitu, nggak konsisten menurut saya. Gitu kan. Nah, Pak Sabila, maksudnya yang disampaikan tadi Bang Helo itu nggak ada yang berubah Pak Sabila. Bukan Pak Sabila yang disampaikan. Mbak Resita. Iya Mbak Resita. Nggak ada. Di mana letak nggak berubahnya? Coba dijawab dulu di dialog. Pak
perlu jelaskan dulu dasarnya tadi sampai mengatakan kembali itu bahwa itu satunya gitu biar nggak salah kaprah, makanya saya minta diingatkan gitu. Iya, dengerin dulu. Saya pernah mendengarkan. Mungkin butuh menyimak lebih panjang sebelum berkomentar. Iya, saya sudah menyimaknya. Justru itu jadi pertanyaan saya waktu itu juga ke lawyernya pihak Teknovi kan. Sebenarnya uang ini kan sering di komalnya Bang Faktual ini dipertanyakan, uang siapa kan? Bang Faktual kan sering membuat judul uang apakah uang Agus, apakah uang yayasan, selalu begitu. Kita kan membahas uang Agus, uang yayasan ini kan nggak sekali dua kali gitu. Dan itu kan selalu dijawab oleh pihak Kasil kan, dari pihak lawyernya Teknovi. Dan Kasil sendiri bilang apa yang dinyatakan Elo itu adalah sama dengan apa, menyetujui gitu kan. Jadi sering ditanyakan loh, Bang Faktual jangan lupa kalau Bang Faktual sering menanyakan tentang ini uang siapa, Agus atau yayasan. Jadi kita ini teredukasi nih, saya teredukasi bahwa selama ini saya teredukasi dengan penjelasan dari, kan saya sering menyebut saya teredukasi dengan penjelasan dari lawyernya Teknovi ya kan, termasuk Kasil, bahwa uang ini, uang donatur yang dilimpahkan ke rekening Agus kan sebenarnya begitu kan, dititipkan kepada yayasan kan menyebutnya begitu. Nah sekarang Bang Helo menyebutkan ini uang Agus. Waduh, salah Mbak Resita. Kayaknya kamu udah tahu Mungkin Mbak Resita udah berbangun, cuci muka dulu baru minum Mbak Resita. Mbak Resita ternyata sebentar itu berarti aja dengan separuh. Iya, jadi dapur dan Mbak Resita jadi tidak pernah Helo mengatakan itu uang Agus, enggak. Justru apa yang dinarasikan Bang Helo ini mengkanter dari pihak Ring 1 yang mengatakan bla 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 bla. Bang Helo itu menjelaskan bahwa tidak akan mungkin menjadi uang Agus. Kalau itu menjadi uang Agus ya selesai semua. Berarti Novi juga salah, ini salah, itu salah. Nah begitu, lalu dia Bang Helo ini menerangkan nanti pertemuan di hari Selasa itu apakah merujuk kepada perdamaian. Kalau merujuk kepada perdamaian, kalau berdamai ya begini, begitu. Lalu ini surat tidaklah membuat juga pihak sebelah sana ketakutan, kan itu adalah suatu senjata untuk mengambil uang tersebut. Nanti sisanya bertarung di pengadilan. Analisanya begitu, Mbak Resita. Oh jadi kalau Bang Helo ini berarti ada perbedaan pendapat antara ring 1 gitu dengan ring-ring yang lain. Ya. Jadi saya menangkapnya PH Teknovi ini kompak gitu loh. Ring 1, ring 2, ring 3 dan ring sekian itu kompak. Tapi sekarang setelah dijelaskan oleh Bang Faktual, ternyata ada perbedaan pendapat dalam PH-nya Teknovi gitu ya. Ya Allah, kenapa nggak kompak ya? Itu lucu sekali menurut saya sebagai orang awam. Bagaimana kita mau berjuang ini netizen, ya? Sedangkan lawyer aja tidak kompak gitu ya. Antara ring 1 dengan ring 2, ring 3 itu nggak kompak. Gimana kita? Lihat Mbak Resita. Tapi kalau pendapat itu sudah tidak sepaham, kenapa harus dipaksakan? Kan itu sebenarnya. Nah iya. Nah itulah akhirnya terjadilah korban donatur ini ya kan, karena ya itu dia tidak menyatukan dulu, tidak disatukan dulu nih dari pihak Teknovinya. Itu makanya saya menangkapnya kok nggak konsisten gitu kan. Sedangkan yang dari pihak Agus ini padahal menurut saya ini tomatnya nggak berjalan gitu kan, tomatnya nggak berjalan tapi kok dia konsisten. Kalau yang ini kan harusnya yang mendapatkan tomat tapi kok dia merasa nggak konsisten, ternyata PH-nya yang berbeda pendapat tuh. Ya maaf ya Bang Helo, karena saya tidak memahami. Maaf, saya ini kan ke sekolah baru sampai gerbang ya kan. Mbak Resita jujur ya, walaupun malam ini Mbak Resita salah paham, berarti saya menangkap Mbak Resita itu orangnya konsisten dan tidak punya rasa sungkan, selalu menyampaikan narasi-narasi yang memang orang harus mempertanggungjawabkan. Dia yang menarasikan, dia yang harus mempertanggungjawabkan. Saya suka dengan Mbak Resita kalau begini, maksudnya konsisten, tidak abu-abu.
Jadi berani mengkanter Bang Elo, berani juga menyebut namanya Kasim, itu luar biasa Bang. Silakan Bang Resita. Terima kasih, saya juga tidak menyadari itu ya. Karena menurut saya ini menarik ya. Ketika saya dikasih kesempatan bicara, saya tidak gas. Karena ini bagus ini yang seperti ini. Karena menurut saya nih bahasa hukum ini bahasa yang tinggi menurut saya. Tapi saya mencoba untuk memahami ketinggian bahasanya ini ya. Tapi dari pihak Tanovi memang walaupun bahasanya tinggi, tapi dalam penjelasannya itu mudah dipahami sebenarnya gitu kan. Jadi ini kalau yang izin dari penggalangan dana, saya pernah mendengar sendiri dari Kemensosnya gitu, yang 2 tahun lalu pernah ada kejadian penggalangan dana juga. Saya sendiri dengar dari Kemensosnya menyebutkan kepada pihak media bahwa jika terjadi pelaporan penggalangan dana itu dilakukan secara mandiri gitu kan, maka akan dilakukan pemanggilan. Ya kan, yang diperiksa itu adalah yang pertama izin, yang kedua apakah ada penyalahgunaan dana, dan jika ada orang yang melakukan penggalangan dana harus bekerja sama dengan lembaga atau instansi terkait, contohnya yayasan. Nah, jika diketahui nanti tidak ada izin, kata Kemensos, tidak ada izin gitu, tapi di sini dia sudah ada yayasan gitu, makanya jika yayasan tidak ada izinnya, kalau antar provinsi, kalau antar kabupaten kota Madia itu izinnya ke kantor ke gubernur ya, ke gubernur. Tapi kalau penggalangan dananya antar provinsi itu harus ada yayasan yang menaungi. Jika izinnya nggak ada, yayasan nggak punya izin, maka Kemensos akan mengarahkan untuk membuatkan izinnya. Sanksinya itu mengarahkan untuk membuatkan izinnya gitu. Jadi dana tetap dijalankan sesuai dengan peruntukannya. Jadi dana yang digalang itu harus ada tujuannya. Seperti contohnya pengobatan mata Agus yang untuk pengobatan, nah nggak ada izinnya, akan dibantu diarahkan untuk membuatkan izinnya. Tapi jika orang mandiri itu, contohnya Agus, rekening ditransfer, terjadilah perdamaian. Akhirnya yayasan mengembalikan semua dana Agus ke rekening Agus, dan yayasan melepaskan diri dari ikatannya dengan pengawasannya dengan Agus, gitu kan, melepaskan diri lah gitu yayasan. Jadi kan ini kan Agus dana digalang atas rekening Agus, dikembalikan ke rekening Agus yang menggalang dana. Jika donatur ingin melaporkan ke Kemensos, maka Agus yang diperiksa. Antara dia ada 3 sanksi nanti atas penggalangan dana secara pribadi. Yang pertama sanksi administratif, jika memang dia ada yayasan, ini yayasan sudah melepaskan diri. 2, diperiksa apakah ada unsur pidananya, contohnya penyalahgunaan dana. Jika ada sanksi pidana akan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diserahkan kepada instansi yang terkait. Nah, ketiga, lebih dari itu, ada sanksi yang disebutkan oleh Kemensos ini sendiri, bahwa sanksi berupa penyitaan uang dan barang hasil donasi oleh negara. Nah, tadi disebutkan harus ada pengadilan, tapi Kemensos sendiri waktu menyebutkan itu tidak menyebutkan pengadilan, hanya menyebutkan bisa disita oleh Kemensos karena penggalangan dana secara pribadi itu tidak dibolehkan. Gitu. Ya, oke, minum dulu ya. Ya, saya minum dulu air segalon ya. Tadi kurang, masih setengah galon. Bila-bila saya berendam lah sama air galon ini, biar agak adem sedikit. Kalau perlu ngopi dulu lah, biar seger. Aduh, Pak Resita. Ngopi makin gelap ntar. Tapi terus terang, saya suka dengan karakter Mbak Sita serius. Maksudnya sesuatu yang pernah dia dengar, lalu orang itu berubah, langsung beliau mengkanter. Itu bagus sekali. Karena apa ya, pokoknya bagus saja. Tegas. Pokoknya waduh, aku padamu banget seperti itu. Begini, berani, makanya Teh Novi, kita kalau benar itu berani. Kalau kita nggak berani, kita bingung, kita takut, berarti kita ada yang salah pada diri kita. Berarti kita salah. Kalau saya mendengarnya sudah jelas bahwa ini benar, ya kita harus konsisten kalau itu benar. Kalau kita nggak salah, ya kita nggak boleh konsisten dong. Kalau kita salah, ya kita harus minta maaf, memperbaiki kesalahan. Untuk sesuatu yang benar kita harus konsisten, tapi untuk sesuatu yang salah ya nggak boleh juga konsisten, Bang Faktual.
Oke, siap minum dulu sahabatku. Mantap memang ini Mbak Rosita. Cukup ya. Terima kasih. Mbak Irin. Silakan Mbak Irin. Mas, saya nggak usah ngomong dulu, ada yang mau ngomong kali yang lain. Saya masih ketawa nih, Mas. Oh ya. Oke, saya kasih ada kesempatan ada Bang Yandri. Bang Yandri, assalamualaikum dan selamat pagi. Bang Yandri, punten. Mungkin ada yang perlu ditanggapi, silakan. Waalaikumsalam saudaraku, terima kasih. Salam hormat untuk Bang Virtual, channelnya semakin luar biasa. Salut ini. Beberapa kali dibawa mau naik teman memang saya lihat padat jadi harus menahan diri. Salam sehat untuk semua teman-teman yang ada di Kumal ya, salam kenal, gue Yandri. Jadi saya salah satu tim dari tim hukum dari Novi. Cuman memang saya selalu melihat dari bawah, jarang saya naik karena biar bagaimanapun ada aturan-aturan main yang juga kita terapkan di sana, yang mana kita juga menerasikan yang bisa mendedikasikan. Namun terlepas dari hal ini, saya menempatkan diri di sini malam hari ini sebagai orang yang tidak ada kaitan hukum dari pihak lain maupun kuasa hukum, karena saya belum mendapatkan kekuasaan secara rasa, ya, sehingga saya menganggap bahwa saya sebagai tim, tapi bukan kuasa hukum, karena belum mendapatkan kuasa hukum yang sah dari beliau. Nah, terkait yang tadi disampaikan oleh Rasita yang kalau salah itu, saya sedikit luruskan, bukan kita pecah atau tidak bersatu dan lain sebagainya, enggak. Yang mengetahui itu kita aja, karena kita di grup, kita sudah bertim dan itu mungkin kita saja, tapi yang pasti bukan seperti itu. Sehingga ini perlu saya luruskan. Jadi yang pertama saya perlu sampaikan bahwa kita manusia hidup itu kita mengutamakan prioritaskan adalah moral dan etik ya, yang kita gunakan dimanapun saja tempat kita, ya. Nah, namun terkait dengan hal ini tadi saya tidak perlu masuk ke ranah itu karena saya belum bisa memberikan satu gambaran yang pasti saya berada di tengah-tengah untuk memberikan narasi. Tentu narasi ini mudah-mudahan menjadi edukasi publik yang tidak menyesatkan dan begitu. Apa yang tadi disampaikan Om Helo dan juga Helonya rekan saya disampaikan oleh BSS ya kalau salah tadi ya, itu ada sedikit miss di situ. Jadi sedikit saya sampaikan begini. Jadi apa yang disampaikan Bang Helo itu sudah benar. Apa yang disampaikan oleh BSS itu juga sudah benar. Jadi nggak ada yang salah dalam itu. Bang Helo menyampaikan tentang proses bagaimana ketika itu sudah dibawa ke ranah hukum. Dalam hal ini mungkin tingkat pergugatan. Dan kemudian haknya siapa itu yang tadi itu sudah disampaikan Bang Helo. Itu sudah benar secara hukum benar. Kalau Om Bos juga secara struktural hukum yang digambarkan dari Kemensos. Dan itu sangat benar karena kita harus mulai dari sana. Baru bisa terjadi sebuah gugatan dan begitu. Tapi hak prerogatif itu berada di tingkat pengadilan yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Helo bahwa tentu untuk mengambil uang ini maka harus ada keputusan yang sah dari pengadilan. Kemudian tadi Bang Helo juga sampaikan bahwa harus ada judicial dan lain sebagainya. Itu sudah benar. Itu konteks hukum yang Bang Helo sampaikan, konstruksi hukum ketika ini sudah terjadi gugatan. Namun yang tadi tidak disalahkan untuk BSS juga sampaikan bahwa BSS sampaikan bahwa harusnya dari sini, memulainya dari sini, dari Kemensos, dia harus menjadi pengontrol dan lain sebagainya, itu harus ditarik dari situ barulah jadi gugatan. Namun dua-duanya tidak disalahkan, itu saya benarkan. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya masuk kepada pelaporan yang ini menjadi topik ya di sini ya. Donasi dipolisikan FH ya. Donasi yang dipolisikan FH ini saya tertarik dengan Erdelo tadi sampaikan. Itu sangat bagus dan luar biasa. Terlepas ada netizen yang mencurigai Erdelo dan lain sebagainya. Ya itu saya nggak sampai ke situ lah. Tapi yang penting lihat tujuan bagusnya Erdelo itu sudah lumayan bagus. Dan juga saya perlu luruskan di sini. Tadi ada di beberapa komal yang saya ikutin, TNV berada di situ dan TNV sudah memberikan statement bahwa pengobatan Agus ini
dia tetap melaksanakan itu terlepas dari perdamaian itu jadi atau tidak. Ini perlu saya tegaskan. Karena tadi saya dengar beliau sampaikan itu, ini hanya mengungkapkan kembali apa yang beliau sampaikan tadi. Bahwa dia dengan secara tegas menyampaikan bahwa Agus soal persoalan mata Agus, dia akan terus mengobati baik itu uang yang didonasikan maupun uang pribadinya. Itu segmen yang tadi disampaikan. Terkait dengan donatur yang dilaporkan oleh A, tetap dia berada di garda terdepan untuk membela donatur tersebut. Jadi ini jangan sampai blunder nih kita. Nah, ini perlu diluruskan. Karena tadi yang disampaikan saya juga dengar, saya juga sampai selesai sampai dia turun itu saya dengar semua. Nah itu yang tadi dia sampaikan. Nah kemudian terkait dengan yang dilaporkan ini oleh A, memang secara undang-undang bukan pasal 27, 28 dan 30 dan lain sebagainya tentang undang-undang ITE, tapi ada turunan-turunan lain di situ. Nah secara substansinya yang dilaporkan oleh kami, jujur saya belum mengerti, belum memahami. Kami, kalau saya berpatokan sebagai seorang lawyer, saya tentu membaca dulu semua laporan. Baru saya bisa menganalisa hukumnya. Apa yang diambil oleh langkah-langkah hukum. Kalau saya nggak tahu kalau teman-teman yang lain. Sehingga di sini saya hanya garis bawahi, saya memberikan garis besar bahwa undang-undang ITE, kalau sebuah kebenaran itu dimuatkan dalam medsos, ya bukan media ya, kalau media online, media elektronik dan sebagainya itu dilindungi oleh undang-undang pers, itu ada undang-undang spesial tersendiri. Nah, tapi kalau dia naikkan di medsos, disampaikan di medsos, tentu siapapun saja yang melaporkan, dia sebagai warga negara sah, dia memiliki hak yang sama dengan hukum. Silakan berproses. Namun konteksnya kalau memang narasi dia atau yang disampaikan di media sosial itu berdasarkan fakta dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka dia tidak bisa dipidanakan. Nah, kembali lagi bahwa tadi saya dengan apa yang disampaikan oleh beliau itu juga beliau juga sebagai orang hukum, beliau juga siap untuk membantu dan terlepas beliau itu dari sana atau dari mana saya kurang begitu paham. Cuman saya senang statement beliau sampaikan itu. Dan itu saya mendukung. Tapi saya tidak bisa fokus lebih jauh bagaimana undang-undang ITE yang dilaporkan karena saya belum membaca laporan itu, laporan undang-undang ITE yang mana. Saya belum memahami dan segmen yang mana saya juga belum tahu. Sehingga saya tidak mau coba untuk menyimpulkan sebuah hukum yang lagi berjalan saat ini. Tapi yang pasti saya mau sampaikan di sini di rumahnya Bang Faktual bahwa publik saat ini menanti dan mendorong kepada kedua belah pihak agar bisa duduk bersama dan bisa berdamai. Itu menjadi ekspektasi publik saat ini. Mungkin itu yang perlu saya bisa narasikan, saudara. Terima kasih. Siap. Dorongan publik untuk segera duduk bersama dan damai. Ya, mudah-mudahan nanti ada titik temu ya. Ada titik temu kepada suatu kebaikan. Karena memang ini Bang Yandri ini sudah cukup panjang ya. Sudah cukup panjang. Dan sekarang asumsi publik juga sudah bermacam-macam narasinya dan itu bisa dimaklumi dan bisa dipahami. Namanya orang banyak ya, netizen itu orang banyak, SDM juga berbeda-beda. Jadi kalau ada yang mengatakan netizen itu tidak perlu ditanggapi, netizen itu hanyalah buzzer-buzzer, itu seandainya, maksudnya bukan saya tidak berbicara di room ini, maksudnya orang di room ini enggak, memang ada. Jadi seperti itu, ya itu salah. Bahwa netizen ini jangan dipandang enteng, karena di dalamnya ada doktor, ya, ada profesor bahkan, ada tukang cangkulnya, macam-macam. Nah ini netizen. Tapi makanya saya kembali lagi bahwa sekarang sudah mulai netizen itu memakai pendirian akalnya dan juga kembali kepada hati nuraninya karena kepanjangannya kasus ini. Ya, kepanjangannya kasus ini ternyata unsur melalui harga perdamaian, ternyata ini juga menimbulkan reaksi yang begitu besar terhadap netizen. Lalu sekarang ini ada lagi donatur yang dilaporkan dipolisikan oleh para tabas, dan tadi sore dia keguguran, seperti itu gambarannya. Nah, apa tadi yang dijelaskan oleh Bang Yandri, mungkin di dialog ada yang mau disikapi, di dialog sekalian closing statement.
Ya, terima kasih Bang Yandri sudah membantu meluruskan. Ya, terima kasih juga Bang Faktual yang sedemikian gencar ya untuk membuka room diskusi tiap malam selama berapa lama ini, padahal kalau dilihat Bang, ini wah bukan orang hukum, tidak ada urusannya juga. Dia mau mengorbankan waktunya, bayangkan, bukan cuma waktu, tenaga, bahkan materinya juga dikorbankan untuk ini. Salut betul sama Nengku Satrin, luar biasa. Iya, dan saya juga berterima kasih ya buat teman-teman di bawah yang naik ke sini, yang memberi pendapat dan lain-lain, karena dengan begini saya juga belajar ya. Apa yang teman sampaikan saya juga analisasi, saya belajar. Jadi saya juga berkembang, dengan sendirinya saya juga berkembang. Ya, bahwa saya kemarin sempat kecewa ya, tapi bahwa saya sudah salurkan juga ya. Tinggal saya berdoa semoga apa yang saya salurkan itu terlaksana, supaya tidak sia-sia kasihannya kita suarakan selama berapa bulan ini ya kan, capek kita bicara, capek kita berbantah. Ya itu sih, tapi kita tidak bisa memaksa karena eksekusinya bukan di kita, ya kan? Kita hanya bisa memberi saran dan masukan. Semoga saja saran dan masukan ini bersedia untuk didengarkan, karena ini untuk kebaikan kita bersama. Jangan masing-masing cari jalannya untuk selamat sendiri-sendiri. Wah itu repot. Sama-sama gini jalan, begitu buku cari selamat, kamu selamat sendiri. Kita kasih biar baik. Jangan. Coba kalau kita cari jalan, itu cari jalan yang terbaik untuk semua. Ya kan? Saya rasa begitu. Semoga apa yang kita perjuangkan ini untuk kebaikan bersama. Insyaallah. Amin. Amin. Ya. Siap, terima kasih Dinda Elo ya, bahwa apa yang disampaikan Dinda Elo benar. Udah lama kita duduk ini, sebenarnya ini mau urusan sederhana ya, sisa duduk bareng aja, duduk bareng. Agus ini Gus, kita ngobrol di sini. Novi sini kita ngobrol-ngobrol, mana dari pihak Dinsos ini, mana aparat apa sini, udah duduk bareng di situ. Yang suka ngopi silakan ngopi, yang suka ngerti silakan ngerti, yang ngebako silakan ngebako. Apa sih masalahnya? Ini Agusnya begini-begini. Terus kenapa banyak yang bilang Agus begini-gini? Nah ini solusinya. Udah aman, jadi jangan dibesar-besarkan. Ayo Agus cepat berobat. Aman ini masalah, jadi nggak usah. Tapi ini banyak sekali, mestinya kan ini simple sekali. Iya, jadi mau diapapun, sebenarnya kan ini bukan pidana besar, bukan pidana berat, bukan tentang kematian ya. Ini hanyalah sekedar uang. Dan ada yang digunakan itulah hukumnya. Sekarang Agus lagi dihukum nih sama netizen nih, dihukum dia secara sosial. Nah sekarang hasil ada sisanya 1,3 ya, duduk bareng lah, ngobrol-ngobrol di situ, ngadu bako di situ, yang merokok aman sebenarnya. Tapi mudah-mudahan sih nggak ada motivasi di balik ini semua. Kalau ada motivasi ya kasihan aja kepada orang yang mempunyai niat jelek, karena ini sangat merugikan banyak orang. Oke Pak Arin, ada mungkin yang mau disampaikan Pak Arin? Silakan Pak. Ya ini karena kita udah mau closing statement, udah mau subuh ini, saya juga mau ucapkan terima kasih kepada Bang Faktual yang udah menjadi hitungnya ya, bermalam-malam begadang hanya untuk mendengarkan edukasi dari pengacara-pengacara hebat. Sedikit banyak kita menambah ilmu. Juga buat Adinda Elo, saya salut, usia muda tapi statementnya bagus-bagus. Juga buat teman-teman yang selama ini kita saling berdiskusi baik buruknya, kita udah sama-sama paham dan saling mengerti, kita tetap berteman apapun yang terjadi. Nah, karena kadang-kadang kita saling meledek di komal ini, jadi ya itu hanya sekedar sampai di sini saja. Jadi terima kasih, itu aja. Saya mohon izin dulu nih, udah malam. Udah subuh, bukan udah malam lagi, udah subuh ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, gak usah turun dulu. Bang Erlila mungkin ada closing statementnya Bang Erlila. Bang Erlila. Oke siap. Lama sekali aku giliran ngomong. Tumben ya mau jam 3 ya. Iya. Lanjut. Ya saya sedikit
closing statement aja, memang menjadi suatu kelayakan Bang Faktual bahwa kadang sudah menjadi informasi yang kita ketahui bahwa yayasan merupakan salah satu badan hukum yang memang secara fungsional menjadi sarana untuk kegiatan bertujuannya sosial ya atau kemanusiaan, tapi ya memang agak sedikit rumit karena memang bersifat private. Namun di dalamnya yayasan sering terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus yayasan. Itu banyak saya membaca beberapa berita yang memang selalu dipublikasikan tentang hal tersebut ya kan. Jadi memang kita tahu bahwa yayasan tersebut juga berdasarkan undang-undang memperbolehkan, dan bahkan di undang-undang yayasan tersebut ada tuh untuk pengurus itu 10% diatur ya kan. Nah ini yang perlu kita kritisi, ada satu yayasan yang internasional ya peduli kemanusiaan, ACT kalau nggak salah ya, itu sudah menjadi suatu informasi yang disampaikan kepada publik bahwa yayasan tersebut ternyata juga melakukan hal-hal yang kurang baik. Tapi saya nggak mau ke situ arahnya. Jadi saya akan mengkritisi ketika yayasan itu yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan organ-organnya gitu kan. Jadi sanksi pidana terhadap perbuatan pengurusan dan penerima pembagian peralihan kekayaan segala macam itu kan mereka itu kan tidak berbasic profit saudaraku ya kan. Maka sebagaimana di dalam pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Yayasan nomor 16 tahun 2001 tentang junto Undang-Undang Yayasan nomor 8 pembaruannya ya. Jadi pasal tersebut menyatakan setiap anggota yayasan itu tidak ada anggota, yayasan itu tidak anggota, yayasan itu hanya berdiri organ, pengawas, pembina dan lain sebagainya ya kan. Tapi saya merujuk ke pasal yang saya sampaikan tadi bahwa yang melanggar ketentuan sebagaimana maksud pasal 5 itu pidananya 5 tahun saudaraku bagi para pelaku yayasan yang memang saat ini banyak sekali santer dibicarakan. Contohnya ACT ya, contohnya ACT. Nah, maka ini kenapa saya kritis ke situ? Karena peralihan uang tersebut atas nama yayasan. Bahkan selalu kita mendengar bahwa NP ini adalah seseorang yang sedang menjalankan tugas dan undang-undang. Nah, cuman memang betul saya sepakat apa yang Abang katakan tadi. Kalau kita memang mau menjadi subjek kepentingan hukum ini adalah yayasan, maka yayasan ini siapa pembinanya, siapa organ lembaganya, siapa anggota kongresnya, mana anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasinya. Oke, semenit lagi ya. Boleh? Semenit lagi ya, saudaraku. Siap. Nah, maksudnya gini Bang Faktual, dari yayasan ini maka timbul gitu kan mengenai hak dan kewajiban. Makanya para praktisi hukum itu mengkritisi apakah dana tersebut itu uang donatur yang dititipkan kepada yayasan. Kenapa santer saat ini? Karena memang sudah ketakutan membuat suatu permasalahan yang akan dihadapi. Kok kenapa lawyernya menyampaikan ini adalah uang Agus, ini adalah uang ini, apalagi perdamaian sampai itu diserahkan. Berarti kan ada pengakuan dari seseorang yang memang dikhawatirkan oleh halayak publik, praktisi hukum yang mengerti. Maka itu sebagai barang bukti mohon maaf patut diduga melakukan kejahatan semakin kontras kan begitu aja mungkin Bang Faktual. Mohon maaf kalau sudah ngantuk, izin. Selamat malam ya. Selamat pagi ya. Oke, siap. Mbak Resita disampaikan closing statementnya Mbak Resita Ya. 2 menit ya. 2 menit Karena saya belum sampai 2 menit juga disuruh minum. 2 menit ya. Nanti kalau udah 2 menit ingetin ya. Jadi gini. Nah, closing statement saya. Ya. Enggak, Mbak Resita, tapi kalau masih kuat ngomong, saya closing statement, tidak apa-apa, Mbak Resita aja bertahan di Komal. Saya udah tidur aja, silakan Mbak Resita baca-baca ini. Nanti akhirnya Komalnya keluar sendiri karena roboting kan. Jadi gini, saya ini mau closing statement apa enggak gitu loh Bang Faktual, gimana sih harus konsisten?
Ya, jadi ini Mbak Resita. Konsisten. Konsisten. Ya. Jadi closing statementnya gini. Kita itu kalau berada di suatu kebenaran, kita yakin itu benar, kita tuh harus konsisten. Nah, kalau ternyata kita meyakini itu benar, ternyata setelah kita jalanin itu ternyata salah gitu. Kita jangan mempertahankan konsisten kita bisa berubah. Nah, berubah haluan. Nah, seperti Bang Herdilau, ya kan? Bang Herdilau ini dulu lawyernya Agus, kan nggak konsisten ya. Akhirnya ingin menjadi lawyernya donatur, gitu. Dengan panjang lebar sama dengan luas curhatnya, kemarin menyebut lagi waktu ada Nggak usah Mbak Resita closing statement aja, nggak usah nanggap. Closing statement aja, nggak usah nanggap. nggak usah menanggapi ya. Enggak, soalnya kita itu lawyer, itu kita butuh yang konsisten untuk edukasi kita gitu loh Bang Faktual. Saya itu tadi juga kaget, kenapa ring 1, ring 2 nggak sama, beda pendapat. Sedangkan masalah ini udah sampai ngorbanin donatur, tapi kok yang lawyer-lawyernya tuh nggak konsisten gitu. Sedangkan kita netizen konsisten loh. Saya nih, ya kan, yang selalu ada di Komal ini, saya ini konsisten loh, gitu kan. Saya ini pengen gitu loh, yang konsisten gitu. Yang konsisten ini yang mana sih gitu. Jadi saya tuh orangnya nggak abu-abu loh Bang Faktual. Saya nggak abu-abu orangnya. Saya nggak di Agus, nggak di Novi, nggak. Saya rasanya itu nggak adil berdasarkan nilai kemanusiaan saya juga ya, berdasarkan nilai keadilannya masyarakat. Ya saya memihak kepada yang rasanya butuh dapetin keadilan, karena netizen ini dibutuhkan loh. Kan no viral no justice selama ini yang kita kenal ya kan gitu. Jadi saya hanya yakin kepada yang konsisten gitu loh Bang Faktual. Itu closing statement saya ya sebagai netizen. Hiduplah netizen ya, yang konsisten netizen ya, jangan gak konsisten. Oke? Ya udah, terima kasih. Maaf jika ada ucapan perkataan saya yang salah, yang tidak berkenan, saya mohon maaf terhadap semua yang ada di Komal ini. Jadi saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang subuh. Selamat beristirahat karena sudah bersedia sampai subuh berada di Komal ini. Terima kasih. Siap, sama-sama Mbak Resita. Izin abangku Bang Yan Yoner ya. Punten closing statement Bang. Iya, abang udah nantep gitu. Iya. Jadi sekali lagi saya luruskan bahwa tim kami di bawah kepemimpinan kecil itu tidak ada miskomunikasi, tapi ada perbedaan dalam pendapat hukum itu soal yang wajar dalam dunia hukum ya. Itu aja, tidak ada perselisihan. Nah, closing statement saya begini Pak. Siapa yang mendalilkan, dia yang silakan membuktikan itu. Hukum akan mencari jalannya tersendiri. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak Yandri sudah meluangkan waktu ya naik bersama Faktual. Tentu ini suatu kehormatan tersendiri juga bagi saya dapat bestie sahabat ya naik bernarasi. Mudah-mudahan besok waktunya, besok malam atau kapan-kapan ada waktu kita bisa menyampaikan tetesan pengetahuan hukumnya terhadap masyarakat. Baik, terima kasih Bang. Jadi aman buat kita semua. Jadi sebelum saya tutup, saya juga akan bernarasi sedikit sebagai bentuk closing statement ya teman-teman, bahwa keberpihakan kita sekarang ini harus diperjelas ya, warnanya jangan abu-abu ya. Di saat donatur Mbak Sabila dilaporkan ya, sampai dia mengalami pengancaman, intimidasi, dan realnya adalah dia dilaporkan dan sampai dia keguguran. Maka daripada itu untuk teman-teman semua, jangan biarkan Mbak Sabila berjuang sendiri, jangan biarkan Mbak Sabila berdiri sendiri untuk berhadapan-hadapan dengan para tabas CS. Tetapi ayo kita bareng-bareng mempersamai dia. Siapa lagi kalau bukan kita, kapan lagi? Mungkin para tabas menganggap kita ini
adalah kecil. Mungkin menganggap kita ini bukan siapa-siapa, karena mungkin dia menganggap dirinya besar dan berpengetahuan. Sehingga donatur pun dia laporkan tanpa dia memikirkan bahwa ternyata donatur ini adalah orang-orang yang semestinya diperdayakan, semestinya dirangkul, dan jangan dilaporkan, tetapi semestinya seyogianya kita berterima kasih. Nah, apa yang diperlakukan oleh para Hatabas, apa yang dilakukan oleh para Abbas terhadap Mbak Samila ini perlu kita sikapi dengan konkret dan jelas bahwa kita lawan. Kita bersama-sama, jangan biarkan Mbak Samila, waktunya kita kompak. Kapan lagi kalau bukan saudara-saudaraku semua, kapan lagi kalau bukan sekarang. Oke, siap seluruh teman-teman faktual. Tanggal 27 Mbak Samila hadir di Jakarta, dan insya Allah pun saya akan hadir di Jakarta mempersamai Mbak Samila sampai nanti di Polda Metro Jaya. Dan untuk Kasil, terima kasih banyak Kasil, bantuan untuk ongkos pesawat Mbak Samila dari tempatnya sampai ke Jakarta sudah ditransfer sebanyak 5 juta. Begitu juga dengan Bang Ardilau dan seluruh sahabat-sahabat yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas keikhlasan teman-teman semua, baik dari bantuan tap-tap layarnya ya, dengan share-share-nya, dengan support lewat gift. Teman-teman semua adalah sang motivator ya, sang motivator energi positif saya, sehingga saya tetap akan bertahan tiap malam seperti ini, dan mudah-mudahan kita saling memanfaatkan ke arah yang lebih baik. Sekian dari yang fakir, sampai ketemu lagi besok malam pukul 20.00. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.